Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kakak undang semuanya untuk saat teduh sejenak. Berdoa di hadapan Tuhan ya. Dimulai. Amin. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan saat ini kami semua anak-anak sekolah minggu mau ibadah. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami supaya kami bisa fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati kakak-kakak kami sekolah minggu yang melayani kami pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, adik-adik semuanya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan saatnya kita akan terus bersorak-sorak bagi Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, Hidup Tanpa Yesus. Pasti ini lagu baru kan, tapi kita harus belajar hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatinya. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatinya. Mendidih, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatinya. Mendidih, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Oke adik-adik, posisinya masih berdiri nih. Kita terus memuji Tuhan. Dua orang bersaudara, tapi cari pasangannya. Pasangannya dua-dua orang. Oke. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Pam pam pum, sama-sama mengundang Yesus ke rumahnya. Pam pam pum, Marta sedang sibuk di dapur, Maria duduk di kaki Yesus mendengar firman, mendengar firman itu lebih baik. Pam pam pum, sekali lagi, yang lebih semangat lagi. Bersaudara, Maria dan Marta. Pam pam pum, sama-sama mengundang Yesus ke rumahnya. Pam pam pum, Marta sedang sibuk di dapur, Maria duduk di kaki Yesus mendengar firman, mendengar firman itu lebih baik. Pam pam pum. Oke adik-adik semuanya, silakan duduk semuanya. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wow, semuanya sudah siap ya. Oke, kalau begitu kita mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Kita duduk diam, duduk tenang, supaya kita bisa menikmati lagunya dengan baik. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik semuanya, sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya baik? Oke, ya. Jadi tadi kalian sudah memuji Tuhan, ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau semuanya sudah siap, Mister harap semuanya duduk yang baik, duduk yang manis, dan perhatikan ya. Ya, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu sehingga kami boleh ada lagi sampai saat ini. Dan pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau dapat memberkati kami, agar apa yang kami dengarkan boleh kami pahami dan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, semuanya sudah siap ya? Oke, ya sebelum kita masuk ke perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Mister mau semuanya siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Oke, Mister kasih waktu 1 menit. Semuanya siapkan Alkitabnya. Oke, kalau sudah silakan dibuka Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24. Ya, Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Lalu kita akan sambung lagi dari ayat 36 sampai dengan 43. Semuanya siapkan dulu. Mister tunggu. Oke, sudah buka? Yang belum dapat bisa minta tolong mama atau bapak untuk dapat bukakan ya. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, lalu kita sambung ayat 36 sampai dengan ayat 43. Oke, sudah? Oke, Mister akan bacakan, kalian juga baca dari rumah ya. Oke, jadi
perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya. Jadi ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu cabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulah gandum itu ke dalam lumbungku. Oke. Kita sambung ayat yang ke-36. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya. Jadi tadi masih perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus, sekarang penjelasannya. Oke. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Perhatikan ya. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat, ya. Jadi maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan didapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, jadi siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau ada di antara kalian yang tidak bertelinga, silakan tidak dengar. Adakah tidak? Oke, ada ya. Tidak ada, semuanya bertelinga toh. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan membahas perumpamaan tentang lalang di antara gandum seperti yang tadi Tuhan Yesus sudah katakan, ya. Jadi siapa yang tahu apa itu lalang? Ayo, lalang ya, bukan belalang. Oke, jadi lalang itu adalah tumbuhan rumput yang biasanya ada di ladang, ya. Jadi lalang itu tumbuhan rumput yang biasa di ladang yang mengganggu pertumbuhan tanaman utama, ya. Jadi lalang itu dia mengganggu. Jadi kalau ada lalang pasti tumbuhan-tumbuhan yang lain pasti pertumbuhannya akan terganggu. Lalu yang berikutnya, kalau gandum, siapa yang tahu gandum itu apa? Iya, jadi kalau gandum pasti banyak yang sudah tahu, ya. Jadi gandum adalah tumbuhan yang menghasilkan bulir gandum yang sangat berguna, ya. Sangat berguna sebagai makanan pokok manusia. Mungkin pada zaman, atau bukan pada zaman sih, sekarang kalau yang di barat-barat atau di daerah timur tengah, itu gandum itu sangat berguna bagi mereka. Karena mereka makannya apa? Iya, makannya roti. Kalau kita beras, ya, yang sangat berguna. Kalau bagi mereka gandum itu yang sangat berguna, karena gandum itu nanti diolah menjadi tepung lalu diolah menjadi roti, ya. Oke, jadi dalam perumpamaan ini
Tuhan Yesus menceritakan tentang seseorang yang menabur benih gandum yang baik di sebuah ladang. Tadi kan Tuhan Yesus ceritakan bahwa ada seorang yang menabur benih yang baik, yang kualitasnya sangat bagus di ladangnya. Lalu ketika malam hari datanglah orangnya apa? Yang baik atau yang jahat? Iya, yang jahat ya. Jadi datanglah orang yang jahat, dia menaburkan benih lalang ya. Dia menaburkan benih lalang di antara benih-benih gandum yang ditaburkan oleh pemilik ladang ya. Jadi ketika akan mulai bertumbuh, benih-benihnya itu mereka mirip. Jadi gandum dan lalang itu terlihat sangat mirip. Jadi bentuknya mirip ya, karena sama-sama memiliki daun yang panjang ya. Tetapi gandum dia menghasilkan bulir ya, yang akan dipetik, yang dikumpulkan, yang sangat berguna. Sedangkan kalau lalang dia tidak menghasilkan apa-apa, hanya tumbuh saja begitu ya, hanya mengganggu pertumbuhan gandum. Lalu kemudian para pekerja bertanya kepada pemilik atau kepada tuan pemilik ladang tersebut. Mereka bertanya, maukah tuan supaya kita pergi untuk mencabut lalang itu? Mereka berkata, Tuan bisa suruh kita untuk pergi cabut lalang-lalang itu. Jadi mereka akan memilih untuk berusaha untuk mencabutnya. Tetapi sang tuan berkata, jangan, sebab mungkin saja mereka akan mencabut gandumnya ya, karena kalau masih kecil, masih belum terlalu kuat akarnya di dalam tanah, itu bisa saja mudah tercabut. Ketika mereka ingin mencabut lalang, malah tercabut dengan gandum. Jadi sang pemilik berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama dulu. Jadi kasih biar dulu lalang dan gandum itu tumbuh bersama sampai pada waktunya ketika akan memanen atau menuai. Nah, pada waktu itu baru para pekerjanya boleh mencabutnya ya. Jadi pada waktu itu baru tuannya akan berkata, kumpullah dahulu lalang-lalang itu, lalu ikat ya. Jadi yang lalang dicabut duluan, kan sudah kelihatan yang ada bulir dan yang tidak, toh dicabut baru dikumpulkan dan diikat lalu dibakar ya, dibakar. Sedangkan kalau yang gandum itu dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam lumbung gandum atau tempat penyimpanan gandum ya. Jadi itu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu seperti yang kita baca pada ayat yang ke-36 sampai 43, di situ murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai arti perumpamaan yang sebelumnya, ya kan? Jadi Tuhan Yesus menjelaskannya pada ayat 36 sampai dengan ayat 43 ya. Jadi arti perumpamaan ini adalah seorang yang menabur benih gandum yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Jadi pemilik gandum itu, pemilik ladang yang menabur benih baik itu perumpamannya dia adalah Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus. Sedangkan yang menabur benih lalang itu siapa? Yang menabur benih lalang? Ayo. Vika, Eunike, Nael. Iya, itu adalah iblis ya, good job. Ya, jadi yang menabur benih lalang adalah iblis, sedangkan yang menabur gandum, benih gandum adalah Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di situ ladangnya apa? Ayo. Umpamanya ladangnya itu apa? Iya, ladangnya adalah dunia ini. Jadi ingat ya, yang menabur benih yang gandum yang baik Tuhan Yesus, yang menabur benih yang jahat atau orang yang jahat itu adalah si iblis, sedangkan ladangnya atau tanahnya adalah dunia ini. Jadi lalu untuk benih gandumnya adalah anak-anak Tuhan atau kita semua ya. Jadi benih gandum adalah anak-anak Tuhan, sedangkan benih lalang adalah anak-anak si jahat atau anak-anak iblis ya. Di sini kalian anak-anaknya si jahat atau anak-anak Tuhan? Ayo. Menurut kalian, coba tanya mama papa, mama saya ini anak-anaknya Tuhan atau anak-anaknya si jahat? Coba dengar jawaban mama papa. Iya, pastinya anak-anak
Tuhan, ya kan? Kita semua adalah anak-anak Tuhan, ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini bukan hanya ada anak-anak Tuhan yang baik saja, tetapi ada juga orang-orang yang jahat, ya kan? Jadi di dunia ini tidak hanya ada anak-anak yang baik, tetapi juga ada orang-orang yang jahat yang senang sekali melakukan dosa, ya kan? Jadi mereka senang melakukan kejahatan, tidak mendengarkan firman Tuhan, ya, malas mendengarkan firman Tuhan. Ketika sedang mendengarkan firman Tuhan malah hanya tidur, pergi main, ya. Mereka itu anak-anak yang jahat, ya, seperti iblis, ya. Jadi dalam hati manusia yang baik itu terkadang ada suatu keinginan supaya kejahatan itu dicabut dari dunia ini. Benarkah tidak? Ya kan? Supaya mereka, orang-orang jahat itu dibinasakan. Pasti semua orang berpikir ketika melihat ada orang yang melakukan kejahatan, pasti pikir, kenapa sih kenapa Tuhan Yesus tidak langsung musnahkan saja mereka, ya kan? Contohnya seperti para pekerja yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus tadi. Mereka berkata kepada tuannya, bolehkah kami mencabut lalang-lalang tersebut, ya kan? Palingan kita juga berpikir, kenapa Tuhan tidak memusnahkan saja langsung para orang-orang jahat tersebut, ya? Tetapi Tuhan memiliki pikiran yang berbeda, ya. Jadi Tuhan menunda untuk mencabut kejahatan dari dunia ini sampai tiba saat yang tepat, ya. Jadi seperti yang kita baca pada ayat 36 sampai 43, ya, dimana artinya Tuhan menunggu sampai waktunya tepat, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak ingin ketika kejahatan dibinasakan dari dunia ini, anak-anak Tuhan juga ikut binasa, ya. Seperti halnya lalang dan gandum yang masih belum bertumbuh bagus, ketika dicabut lalangnya ikut tercabut gandumnya. Jadi Tuhan Yesus tidak ingin juga kita ikut binasa ketika membinasakan kejahatan dari dunia ini. Jadi setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat, karena bisa saja kita lihat orang itu mungkin kelihatan orang itu jahat, padahal ternyata bisa saja di masa yang akan datang dia bertobat, ya, karena awalnya benih lalang dan gandum itu terlihat sama, ya kan? Jadi yang jahat dan yang baik juga bisa saja terlihat sama, tetapi kita tidak tahu apakah dia benar-benar jahat atau dia benar-benar baik. Kita tidak tahu apakah dia adalah gandum atau dia adalah lalang, ya. Maka dari itu Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat dan bertumbuh. Jadi orang-orang yang bertobat itu bisa saja dia adalah gandum, tetapi ketika waktu masih belum bertumbuh baik terlihat seperti lalang, karena lalang dan gandum tidak bisa dibedakan, ya. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan untuk orang-orang yang jahat untuk bertobat dan mengalami kebaikan Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak ingin satu orang pun binasa, termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus ingin kita semua menjadi gandum atau lalang? Iya, menjadi gandum, ya. Jadi Tuhan Yesus ingin kita semua berbulir, ada buahnya, ada isinya, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung mencabut orang-orang yang jahat karena memberikan kesempatan untuk bertobat, ya. Jadi demikian juga Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang sama untuk kita bertumbuh dan berbuah seperti gandum, ya. Jadi kalau kita adalah benih gandum, pasti kita akan berbuah. Kalau kita adalah benih lalang, pasti kita tidak akan menghasilkan buah apa-apa, ya kan? Tidak ada buah yang dihasilkan. Ya, jadi kita bisa dikenal orang lain sebagai gandum atau lalang dari buahnya, ya. Jadi apa yang kita hasilkan, apa yang kita perbuat, itu nanti dikenal orang apakah kita gandum atau kita lalang, ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah apa? Iya, buah kebenaran kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sedangkan orang yang tidak percaya tidak akan berbuah dan pasti akan mengalami
Orang yang tidak percaya tidak berbuah dan mengalami apa? Seperti lalang ketika bertumbuh, dipisahkan, diikat, lalu dibakar. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak percaya akan mengalami kebinasaan di dalam api yang kekal, ya. Jadi Tuhan Yesus ingin kita semua terus bertumbuh dan menghasilkan buah seperti gandum yang baik. Jangan sampai kita menjadi lalang. Oke? Ya, Mister mau tanya, apa perbedaannya gandum dan lalang? Oke, ya, good job, sudah paham ya. Jadi kalau gandum itu dia bisa menghasilkan buah yang baik, sedangkan lalang tidak menghasilkan apa-apa. Begitu juga dengan anak-anak yang jahat dan yang baik. Kalau yang baik akan menghasilkan buah kebenaran dan akan masuk surga. Sedangkan kalau anak-anak yang jahat seperti lalang tidak menghasilkan apa-apa. Dan pada akhirnya ketika akhir zaman nanti mereka akan dikumpulkan lalu dibinasakan, ya. Binasakan ke dalam api yang kekal, masuk neraka. Oke? Ya, jadi demikian perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mister akan baca kembali pas ayat 43 bagian terakhir tadi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, ya. Sebelum kita menutup perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Mister akan membacakan ayat hafalan, ya. Jadi ayat hafalan kalian di minggu ini terdapat di dalam 1 Yohanes 15. Oke. 1 Yohanes ayatnya yang ke-15. Ya, Mister coba bacakan ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, ya. Jadi ayat hafalan kalian terdapat di dalam 1 Yohanes 15 ayat 15. Oke? Ya, baiklah, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu, di mana kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus menjadi seperti gandum yang menghasilkan buah kebenaran. Kami tidak ingin menjadi seperti lalang yang akan diikat dan dibinasakan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau memberkati kami dan kiranya perenungan firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi penerang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, silakan Miss Mide. Oke adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita mengangkat satu pujian, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih
sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita mau berdoa. Kita mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, masih posisi berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Berkati tangan-tangan yang boleh memberikan, berkati orang tua mereka supaya papa mama mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita sudah memberikan persembahan dan saatnya kita akan menutup ibadah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ada gerakannya? Oke. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu mutar oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cintai. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Oke, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, melipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ibadah pada hari ini dan kami rindu kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik kami semua, berkati orang tua mereka supaya mereka bisa terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai jumpa di lain waktu. Dah.